Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Nurul Iza, NIREM 0305190039. Saya dari kelas Agribisnis Hortikultura 1, Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, jurusan Pertanian Kampus Yogyakarta. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara memanen jahe yang baik dan bagaimana proses pasca panen jahe sesuai dengan GHP. Berikut penjelasannya. Kita masuk ke pembahasan yang pertama. Yang pertama adalah ciri umur panen jahe. Jahe biasa dipanen antara umur 8 bulan hingga umur 10 bulan. Dan ciri-ciri tanaman jahe yang dapat dipanen ditandai dengan menguningnya daun dan mengeringnya batang. Poin selanjutnya adalah cara memanen jahe. Jadi, bagaimana sih cara memanen jahe yang baik dan benar? Caranya yaitu dengan membongkar tanah menggunakan garpu sawah atau cangkul. Lalu selanjutnya jahe dibersihkan dari kotoran tanah ataupun kotoran yang lainnya dengan cara dibersihkan aja atau bila perlu dicuci. Setelah dilakukannya pembersihan dari kotoran, maka tahap selanjutnya adalah penjemuran. Penjemuran dilakukan dengan beralaskan papan atau dengan menggunakan daun pisang juga bisa. Penjemuran dilakukan di ruang terbuka yang pastinya tidak lembab dan mempunyai sirkulasi udara yang baik. Poin selanjutnya adalah periode panen. Periode panen yang baik pada tanaman jahe yaitu sebelum musim hujan atau sekitar bulan Juni hingga bulan Agustus. Mengapa demikian? Itu dikarenakan pada saat musim hujan, tanaman jahe cenderung mudah sekali terserang penyakit ataupun bakteri yang mengakibatkan penurunan kualitas pada rimpang jahe tersebut. Sudah tahu kan cara panen yang benar? Selanjutnya kita masuk pada ruang lingkup pasca panen. Berikut penjelasannya. Ruang lingkup pasca panen. Pada ruang lingkup ada penyiapan bahan baku segar, penyortiran awal, pencucian, penirisan, perajangan, pengeringan, penyortiran akhir, pengemasan dan pelabelan, penyimpanan dan pengolahan hasil. Proses pasca panen yang sesuai dengan GHP. Yang pertama, penyiapan bahan baku segar. Tujuan penyiapan bahan baku segar adalah untuk memisahkan produk yang busuk, produk yang muda dan tua, serta untuk mengurangi jumlah kotoran dan bahan-bahan asing yang ikut terbawa dalam daun, buah, bunga, batang, kulit, akar, rimpang, dan umbi-umbian, serta biji-bijian. Yang selanjutnya adalah penyortiran awal. Penyortiran awal adalah kegiatan memisahkan daun, bunga, buah, batang, kulit, akar, rimpang, dan umbi-umbian serta biji-bijian yang busuk, muda, tua, serta yang berukuran besar dan kecil, memisahkan untuk benih dan konsumsi, serta mengurangi kotoran atau bahan-bahan asing yang ikut terbawa dalam bahan-bahan tersebut. Yang selanjutnya adalah proses perajangan. Proses perajangan pada jahe dilakukan dengan menggunakan pisau stainless steel dan dengan menggunakan alas telenan. Dalam proses perajangan rimpang, biasanya rimpang dipotong secara melintang dengan ketebalan rimpang sebesar 5-7 mm. Setelah dipotong, rimpang lalu ditimbang dan diwadahi plastik atau ember. Perajangan ini dapat dilakukan manual ataupun dengan menggunakan mesin pemotong. Kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pengeringan. Pengeringan jahe dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan matahari dan yang kedua dengan oven. Pengeringan dilakukan selama 3-5 hari sampai dengan kadar air yang ada pada rimpang kurang dari 8%. Pada tahap pengeringan dengan matahari dilakukan di atas tikar atau rangka pengering. Usahakan rimpang tidak saling menumpuk. Dan pada tahap ini pengeringan harus dibolak-balik selama 4 jam sekali guna meratakan pengeringan. Lalu selain dikeringkan dengan matahari, rimpang juga bisa dikeringkan dengan oven. Dengan cara menaruh rimpang di atas tray dan menyetel oven dengan suhu 50 derajat Celcius sampai dengan 60 derajat Celcius. Tidak lupa, pada tahap pengeringan ini rimpang harus dilindungi dari air, udara yang lembab, dan bahan-bahan lain yang bisa mengontaminasi. Pada tahap pengeringan oven, pastikan bahwa rimpang tidak saling menumpuk. Setelah dikeringkan, rimpang siap ditimbang, lalu ditaruh dalam wadah plastik. Poin yang selanjutnya adalah penyortiran kering. Pada tahap
penyortiran kering ini bertujuan untuk memisahkan rimpang dari benda-benda asing seperti kerikil, tanah, ataupun kotoran-kotoran yang lain. Next, kita lanjut ke tahap pengemasan. Dalam pengemasan, rimpang jahe diwadahi dengan wadah kantong plastik atau karung yang pastinya bersih, kedap udara, dan belum pernah dipakai sebelumnya. Lalu, tidak lupa diberi label yang isinya menjelaskan tentang nama bahan, nomor kode produksi, nama bagian bahan tersebut apa, lalu nama penghasil atau alamat penghasil, lalu berat bersih, dan metode penyimpanannya. Setelah melewati proses pengemasan, yang selanjutnya adalah proses penyimpanan. Dalam proses penyimpanan ini, kondisi gudang haruslah tidak lembab. Suhu dalam gudang tidak boleh melebihi dari 30 derajat Celcius. Kondisi gudang harus bersih dan mempunyai ventilasi udara yang baik. Juga diusahakan pada gudang tidak boleh ada bahan lain yang dapat mengontaminasi rimpang jahe. Serta dalam gudang juga harus ada penerangan yang cukup dan bersih dari hama gudang. Nah, bagaimana? Kalian sudah tahu kan tata cara panen jahe dan pasca panen jahe? Berikut yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.